Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdan Syakur dengan NIM 232121195 dari kelas 3E HKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya dengan tema makna hakiki, majazi, muradif, musyarak, dan takwil. Yang pertama, makna hakiki dan majazi. Makna hakiki dan majazi secara bahasa bisa diartikan dengan jelas dan asli. Secara istilah, ulama usul fikih berpendapat setiap lafadz yang menghendaki makna asal wad'i karena ada hal-hal yang telah diketahui. Selanjutnya, makna wad'i menentukan makna lafadz dengan kembali pada awal mula peletakan makna. Untuk macam-macam dari hakiki adalah ada lugawi, syar'i, dan urf kebiasaan atau kebiasaan. Lugawi yaitu lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contohnya, sholat sama dengan doa yang bisa diartikan dengan doa. Sholat itu sendiri. Yang kedua, syar'i, yaitu adalah lafadz yang digunakan untuk makna yang ditentukan oleh syarak. Sebagai contoh, kata salat digunakan untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya, urf atau kebiasaan. Lafadz yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, makhluk melata. Dalam kebiasaan atau urf, disebut hewan yang memiliki kaki. Yang selanjutnya adalah majas. Majas secara bahasa yang diartikan dengan jalur, alur, dan cara. Secara istilah, menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya qarinah atau indikasi yang mencegah menggunakan makna asal, disertai hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asalnya. Macam-macam dari majas, yaitu ada al-mufrad, urf atau kebiasaan, dan syar'i. Dari al-mufrad sendiri menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lugawi atau tuntutan kebahasaan. Sebagai contoh, kata asadun bisa diartikan pemberani. Yang selanjutnya uruf atau kebiasaan, yaitu menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Sebagai contoh, kata dabbah sama dengan bodoh. Yang selanjutnya syar'i, menggunakan lafadz bukan untuk arti sesungguhnya karena adanya qarinah atau indikasi syariah. Contoh, ummahat bisa dimaknai dengan ibu dari nenek. Untuk yang berikutnya adalah muradif dan musyarak. Muradif ialah satu kata atau lebih banyak lafadz namun memiliki arti atau makna yang sama atau sinonim. Dalam ilmu bahasa Indonesia adalah persamaan kata. Sebagai contoh katanya ada al-ustadz yang bisa dimaknai juga dengan al-mursyid yang artinya sama-sama guru. Yang selanjutnya musyarak, satu kata yang memiliki dua makna atau lebih digunakan untuk kata yang memiliki dua arti atau makna atau lebih, penggunaan yang bermacam-macam. Sebagai contoh, yadun. Yadun bisa diartikan dengan tangan secara keseluruhan, telapak tangan, dan lengan tangan. Takwil merupakan pemindahan makna dari zahir kepada makna tersembunyi karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu lebih tepat dan sesuai dengan yang dimaksud.
macam takwil, ada Al-Quran atau hadis, dan bagi nas. Al-Quran atau hadis mengandung bentuk dengan sifat Tuhan, dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal diketahui tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tangan Allah di atas tangan mereka pada surat Al-Fat ayat 10. Bagi nas khusus berlaku hukum taklifi yang berusaha mengkompromikan antar hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis yang secara zahirnya terlihat bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Contohnya, mentakwilkan surat Al-Baqarah ayat 240 yang bertentangan dengan Al-Quran ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Syarat takwil. Apa penyebab terjadinya takwil? Seperti adanya dua dalil dan akan sulit dijalankan jika tidak ditakwilkan. Maka di sini menghendaki karena adanya takwil. Karena takwil merupakan metode ijtihad untuk nas yang zonni, maka takwil tidak boleh dilakukan untuk menggugurkan nas syar'i yang lainnya atau nas yang bersifat qat'i. Takwil dilakukan pada lafaz yang menerima untuk ditakwilkan. Takwil dilakukan pada nas yang dengan petunjuk dalil yang sahih dan maksud lainnya yang digunakan harus lebih kuat atau rajih daripada makna zahirnya. Takwil dalam pengalihan maknanya tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan bahasa Arab, makna uruf maupun makna syar'inya. Para mujtahid yang melakukan takwil harus merupakan seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan juga ilmu syar'i. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.